Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Huda, hafizani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan dan nikmat yang luar biasa, kesempatan yang tidak dimiliki oleh sebagian saudara-saudara kita, kesempatan di mana tadi seperti dikatakan oleh Pak Haji, waktu kita itu singkat, tetapi kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengetahui ilmu tentang Allah, dan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di alam kubur dan di negeri akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman yang sudah tua ini, di akhir zaman yang banyak fitnah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membuat kita istiqamah di atas ajaran dan sunnah beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana janji saya di pertemuan sebelumnya, setelah kita bahas hal-hal yang terkait dengan teladan tauhid dari orang-orang soleh, hari ini kita mulai belajar, mulai duduk di bangku universitas ini ya. Kalau di kampus mungkin bisa sekian SKS, kita akan belajar tentang seluk-beluk tauhid, tentang dahsyatnya tauhid. Mudah-mudahan ini menjadi sarana wasilah buat kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, sehingga kita tidak salah dalam melangkah dan berada hidup di atas tauhid, serta dijauhkan dari perbuatan syirik. Karena disampaikan di pertemuan yang lalu, tidak ada jalan yang paling mendekatkan kita ke surga kecuali tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah. Dan tidak ada jalan yang paling mendekatkan seseorang ke dalam neraka kecuali syirik. Maka janganlah sampai kita berbuat syirik, tapi hiduplah di atas tauhid. Meskipun hidup kita tidak sempurna, bergelimang dengan dosa, tapi kalau tauhid kita lurus, insya Allah kita pasti akan selamat. Tetapi orang yang amalnya banyak, hidupnya banyak sedekah, tapi tauhidnya bengkok, tauhidnya keliru, maka dia tidak akan selamat. Maka inilah jantung hatinya dari ajaran Islam, yaitu dahsyatnya tauhid. Saya sudah siapkan slide-nya, nanti setelah tamat materi ini, kemungkinan nggak bisa satu sesi pertemuan, makanya waktu kita singkat ya. Karena itulah saya akan jawab pertanyaan Pak Haji, kenapa saya baca surahnya pendek. Karena waktunya sempit ya. Kalau saya baca yang panjang seperti biasanya hari-hari biasa, nggak akan cukup. Biasanya saya minimal rakaat pertama 1 halaman, ya. Rakaat kedua setengah halaman. Jadi totalnya 1,5 halaman setiap subuh Pak, dari Senin sampai Kamis. Ya. Tapi kalau Sabtu Ahad nggak bisa panjang Pak, karena harus kajian. Ya. Seperti itu. Baik, nanti PDF-nya akan saya berikan setelah selesai. Jadi pertemuan sekarang dan ketiga nanti selesaikan bab ini. Pertemuan keempat saya akan lakukan bedah buku. Ya, saya mendapatkan buku kitab tauhid yang sudah diterjemahkan, lalu saya akan bagikan kepada jamaah baru semua bukunya. Ya, kita bedah bukunya, kita bagikan, mudah-mudahan jadi oleh-oleh yang terindah dalam hidup kita. Amin. Baik, kita mulai saja kajian tauhid pada pagi hari ini. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ini bukan kampanye. Tapi orang menyimpulkan tauhid memang begini ya Pak. Bagaimana Pak? Coba gimana carinya? Begini ya. Ini ya. Ini tauhid begini Pak, ahad. Ya. Begitu kan? Tuh. Ya bukan kampanye ya Pak ya. Enggak apa-apa Ustaz. Ya, yang di sana kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan pindah sini Pak. Ayo, takutnya ada godaan syaitan jadi ngantuk sana ya. Dahsyatnya tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas merupakan sepertiga dari Al-Quran. Kenapa? Karena isinya berisi tentang akidah, ya, tentang keyakinan kita yang pasti tentang Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat meminta, tempat bergantung segala sesuatu, apapun urusan kita, baik urusan rumah tangga, urusan bertetangga, urusan bangsa dan negara, semuanya bergantung kepada Allah. Satu dunia orang ingin memilih capres nomor sekian, tapi Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Satu dunia orang tidak menghendaki capres nomor sekian, Allah tidak kehendaki, pasti akan terjadi. Kalau Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Makanya siapa orang yang sudah mengucapkan surah ini, ya kemudian dia masih mengucapkan selamat hari lahir Tuhan, dia telah membatalkan ayat ketiga ini. Iya Pak ya? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu satu hari dia mengucapkan selamat hari lahir Tuhan. Batal ayat ini Pak. Ya batal ayat ini. Ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Maka hidup kita kalau sudah digantungkan kepada Allah, tidak akan ada yang bisa membuat kita takut dan khawatir. Sama sekali enggak. Karena kita bergantungnya kepada Rabb semesta alam. Maka hidup kita menjadi tenang, tentram, segala sesuatu sudah dijamin. Enggak mungkin Pak Allah mencelakakan, memberi mudarat buat orang-orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, sholat subuh dengan ikhlas karena Allah. Nggak mungkin Allah berikan kecelakaan. Nggak mungkin Allah kasih miskin, nggak mungkin Pak. Jadi tenanglah, karena sesuatu pasti ada waktunya. Kita sudah bahas di pertemuan tentang perputaran waktu ya, di pertemuan sebelumnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, ada 6 bab yang kita selesaikan di pertemuan tentang teori tauhid ini. Pengertian tauhid macam-macamnya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, makna la ilaha illallah, lalu manfaat tauhid dalam kehidupan, terakhir buah manis dari tauhid. Ya, kita bahas dulu pengertian tauhid. Secara bahasa, tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kata benda masdar, artinya mengesahkan atau menunggalkan sesuatu. Secara bahasa, kalau kita menunggalkan sesuatu, cuma memiliki sesuatu itu satu, itu namanya tauhid. Secara bahasa, bapak-bapak di sini termasuk orang yang bertauhid karena istrinya cuma satu, betul? Ya, cuma satu ya Pak ya? Cuma satu. Kalau dua nggak bertauhid lagi namanya. Secara bahasa ya Pak, secara bahasa. Ya wahada yuwahidu tauhidan, seperti itu. Secara istilah, ifradullahi subhanahu bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Secara istilah tauhid itu mengesahkan Allah. Allah itu cuma satu, Maha Esa.
dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Khusus bagi Allah ini meliputi perkara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yuk hafalin. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, kita terima dulu. Nanti kita jelaskan definisinya. Jadi mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus buat Allah. Yang khusus buat Allah itu pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Ini khusus hanya untuk Allah. Tidak boleh selain Allah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, ayat ini sering dibaca sebagai zikir. Dan sembahanmu adalah sembahan yang Maha Esa. Kita menyembah Allah yang Maha Esa. Kita tidak menyembah selain Allah. Kalau ada orang di sini menyembah Allah di masjid, kemudian keluar dia nganterin bosnya untuk pergi ke tempat penyembahannya karena dia non muslim, lalu dia duduk di situ, berarti dia juga menyembah selain Allah. Nggak boleh. Penyembahan kita sembahan yang Esa, hanya Allah. Hanya Allah. Tidak boleh seseorang kemudian datang ke tempat-tempat tertentu lalu memujanya, memujinya, memberikan sesajen, lalu menganggap bahwa tempat itu bisa memberikan maslahat atau bisa menghadirkan mudarat. Nggak boleh. Kita menyembah hanya kepada Allah. Ya, juga nggak boleh percaya jimat, ramalan bintang. Nggak boleh juga manggil pawang hujan ketika hajatan. Nggak boleh berkata, lu sih kesini jadi gue celaka. Nggak boleh. Karena yang bisa menghadirkan manfaat dan celaka hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya, macam-macam tauhid. Berdasarkan definisi tadi, maka tauhid meliputi 3 perkara. Saya tidak sebutkan pembagian tauhid. Perhatikan ya, ini di luar jadi muskilah. Karena tauhid itu satu, nggak bisa dibagi-bagi. Saya sebutkan di sini pembagian, bukan pembagian, tapi macam-macam dari tauhid. Ya, meliputi 3 perkara yang khusus bagi Allah: rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Inilah 3 macam tauhid sebagaimana terkumpul dalam firman Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, lihat surah Maryam ayat 65 terkumpul 3 macam tauhid ini. Menunjukkan bahwa tauhid macamnya setidaknya ada 3 macam. Rabb langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini rububiyah. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Ini uluhiyah. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Ini asma was sifat. Terkumpul dalam 1 ayat. Lalu apa masing-masingnya rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat? Yuk kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid rububiyah. Perhatikan dengan baik, bisa jadi ini kesempatan terakhir dalam hidup kita untuk belajar tentang tauhid. Karena ini materi universitas, materi kampus ini. Ya. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Keyakinan yang pasti bahwa Allah Ta'ala merupakan satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur dan mengurus semua urusan makhluknya tanpa ada sekutu baginya. Ini semua perbuatan Allah. Tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Oleh hamba nggak mungkin. Mencipta, siapa yang maha mencipta? Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Bisa gak makhluk memberi rezeki? Bisa kalau sebagai perantara. Tapi asalnya dari mana? Dari Allah. Lalu menghidupkan, mematikan, itu hak siapa? Allah. Bisa makhluk menghidupkan, mematikan? Bisa, kata Fir'aun. Ya, tapi dia bohong, dia dusta. Ya, dia katanya bisa menghidupkan, artinya membiarkan hidup. Mematikan, artinya dibunuh. Enggak begitu. Menghidupkan dan mematikan. Ya, itu hanya hak Allah. Itu perbuatan Allah. Dan enggak boleh kita katakan bahwa di sana
ada zat yang bisa menghidupkan selain Allah, atau ada zat yang bisa mematikan selain Allah. Berapa banyak pasien yang sudah divonis mati, ya Pak ya, oleh dokter. Ini nggak boleh sebenarnya dokter melakukan ini, nggak boleh sebenarnya. Karena hidup dan mati manusia ada di tangan Allah. Kemudian dia umurnya panjang tuh Pak. Ya Pak ya. Berapa banyak olahragawan, badannya atletis, tubuhnya sehat, olahraga rajin, makanan bergizi, tapi meninggal tiba-tiba di tengah jalan. Menunjukkan bahwa yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Ya Pak ya. Jadi yakinlah itu semua perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk kok. Kemudian yang mengurus semua urusan makhluknya adalah Allah. Yang memberi makan Allah, memberi rezeki Allah. Allah yang urus semua Pak. Iya Pak, kalau matahari berkedip sekali saja, hancur gak alam semesta? Hancur. Berkedip, ya nggak nyala, sebentar saja hancur. Iya, hancur alam semesta. Allah yang urus semua itu. Satu hari pernah Nabi Musa alaihissalam ya disuruh menghancurkan sebuah batu yang besar dengan tongkatnya. Dihancurkan, hancur batunya. Ternyata di dalamnya ada batu lagi. Disuruh hancurkan, hancur batunya. Ya, kemudian ada batu lagi ternyata. Disuruh hancurkan, hancur lagi Pak. Sampai kemudian batu yang paling kecil disuruh hancurkan, hancur Pak. Tahu nggak Pak, di dalam batu itu ada apa Pak? Ada seekor ulat yang sedang makan daun. Pertanyaannya, ulat masuk dari sebelah mana? Yang kedua, siapa yang mengirimkan daun ke dalam batu? Kecuali Allah Ta'ala. Paham ya Pak? Jadi semua yang mengurus urusan makhluk adalah Allah. Ya kalau kita gantungkan urusan kita kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Lanjutannya gimana? Birahmatika astaghits. Lalu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Itu zikir apa sih? Zikir pagi. Iya. Wahai yang menghidupkan dan menegakkan segala sesuatu, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Astaghits, istighosah kalau bahasa kita. Ya, wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Biar Allah yang urus. Tenang Pak. Hari ini punya urusan apa? Urusan apa yang membuat kita rumit pagi hari? Baca doa ini. Bayangkan urusan itu, minta pertolongan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Selesai urusannya. Saya bawa jemaah haji tahun lalu 90 orang kurang lebih. Ya memang ada 2 karon. Jarak dari Mina tenda ke Jamarot itu 7 kilo Pak. Dan nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, harus berjalan kaki. Sementara di antara jamaah kami ada lansia banyak. Ya. Kalau saya urus ini semua, mampu nggak? Nggak akan mampu. Saya baca doa ini, saya minta pertolongan Allah supaya diberesin semua. Ya, 7 kilo pulang pergi berapa? 14, dengan segala macamnya 16 kilo kurang lebih. Sampai ke tenda. Alhamdulillah aman, kecuali 4 orang hilang. Tapi lagi-lagi saya serahkan semuanya kepada Allah. Mina itu bumi Allah. Di mana orang itu tersesat, Allah yang urus, Allah yang tahu. Kita ikhtiar saja cari. Tahu nggak Pak? Dari 4 orang itu 1 manula. Pegang handphone pun, buka handphone pun nggak bisa. Nelpon pun cuma sekali-sekali karena dia bingung. Lalu baterainya sudah mulai drop. Gimana caranya cari Pak? Ya, dilihat sekelilingnya video call, ternyata orang-orang kulit hitam. Ternyata dia ada di camp Nigeria. Kita cari ke sana udah nggak ada. Allah, udah saya serahkan kepada Allah. Ya, tepat jam 10 malam 4 orang bersama-sama balik ke tenda dengan pertolongan Allah. Ya, semua urusan selesai kalau kita libatkan siapa? Allah Ta'ala. Kalau ternyata nggak selesai, itu juga maunya Allah. Betul ya? Itu maunya Allah. Memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berusaha dan berikhtiar, dan ada pahala di sana. Jadi jangan khawatir apapun. Kalau kita gantungkan semuanya kepada Allah. Bisa juga dikatakan bahwa tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah terhadap hamba. Ya Pak. Tauhid rububiyah itu kata kuncinya perbuatan Allah kepada hamba, bukan perbuatan hamba kepada Allah. Perbuatan Allah kepada hamba apa Pak?
menciptakan, memberi rizki, ya kan? Tadi itu jelaskan, menghidupkan, mematikan, dan mengurus seluruh makhluk. Kalau perbuatan hamba kepada Allah apa, Pak? Ibadah, doa, sholat, zikir, ya, itu uluhiyah. Kalau rububiyah, perbuatan Allah kepada hamba nggak boleh kita sekutukan. Hanya Allah yang lakukan, hanya Allah yang maha kuasa melakukan semua itu. Ya, inilah tauhid rububiyah. Dalilnya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini rububiyah. Ya, ini rububiyah. Jadi Allah lah Rabb, Tuhan semesta alam. Tidak ada di semesta alam ini Tuhan kecuali hanya Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengurus makhluk-makhluknya, dan kelak Allah juga yang menggulung alam semesta hancur sehancur-hancurnya. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, mencipta dan memerintah itu hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Yang mencipta itu hak Allah, memerintah itu hak Allah. Maka nggak boleh seseorang memberikan perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah. Makanya indah sekali kalau ada orang yang ikut pemilihan pemimpin, lalu ujung-ujungnya dia baca ayat, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya, Ali Imran ayat berapa? 26 27 ya. Dialah Allah pemilik kerajaan. Allah memberi kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mencabut kerajaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Semuanya atas kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Makanya pemimpin itu merupakan perwakilan Allah di muka bumi ini. Nggak main-main pemimpin itu. Ya, karena itulah kita memilih pemimpin tidak boleh sembarangan. Kemarin ada pertanyaan, Ustadz, boleh nggak saya berdoa untuk agar terpilih pemimpin tertentu yang sudah kita senangi, kita pilih itu? Jawaban Ustadz, yang terbaik doanya bukan begitu. Ya Allah, pilihlah capres sekian sebagai presiden. Enggak. Yang terbaik doanya apa, Pak? Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang terbaik di sisimu. Itu yang terbaik. Ya Pak ya? Walaupun pilihan kita ada, tentu itu ikhtiar kita. Tetapi doanya jangan salah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang terbaik di sisi Allah. Sebab terbaik di sisi manusia belum tentu terbaik di sisi Allah. Berapa banyak pemimpin misalnya dahulunya baik, ketika terpilih malah menyimpang, atau dulunya menyimpang, begitu terpilih malah jadi baik. Hakikat sebenarnya siapa yang tahu? Allah Ta'ala. Maka kita berdoa, ya Allah, pilihkan kepada kami pemimpin yang terbaik di sisimu. Masalah mencoblos nomor berapa itu ikhtiar kita, silakan. Tapi berdoanya jangan keliru. Ya. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Siapa yang tahu ini siapa? Suara siapa? Syekh siapa? Kalau yang pernah umroh pasti tahu ini. Oh, ini. Ya, beliau masih aktif nih. Syekh Bandar Balilah, masih aktif, imam di Masjidil Haram. Ya, Syekh Bandar Balilah. Coba nanti sampai rumah download ya, MP3-nya luar biasa. Suara beliau sangat indah ya. Dikatakan di surah Fatir ayat 3, adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari tauhid? ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء
وأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Kalau ini khas ya, suara siapa? Sudais ya. Baik, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, mereka menjawab siapa? Allah. Tapi mereka sudah disebut Islam belum? Belum. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, jawabnya la yaqulun Allah. Allah. Tapi mereka sudah Islam belum? Belum. Belum cukup mengatakan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Harus ada tauhid yang kedua nanti, tauhid uluhiyah. Setelah mengakui bahwa pencipta langit dan bumi hanyalah Allah, dia harus menyembah hanya kepada Allah. Itu titik poinnya. Itu titik poinnya. Ya. Jadi orang kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, sebenarnya belum dianggap Islam. Belum. Ya, karena itu bukan terjemahan dari la ilaha illallah. Kalau terjemahan dari la ilaha illallah apa sih? Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Itu terjemahan yang benar. Karena katanya digunakan ilahun, bukan rabbun, bukan la rabba illallah, tapi la ilaha. Kalau la rabba illallah betul, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la ilaha, tidak ada yang disembah, al-ma'luh yang disembah kecuali hanya Allah. Paham ya, Pak? Jadi la ilaha illallah bicara tentang penyembahan, bukan bicara tentang pengakuan kita bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah Ta'ala. Paham ya, Pak? Ya, lanjutan ayatnya nanti bisa dibaca di rumah, Al-Ankabut ayat 61 sampai 63. Kita lanjut. Sekarang kita bicara tauhid uluhiyah. Ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan penuh keikhlasan dan ketaatan dalam setiap peribadahan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi dalam ibadah kita kepada Allah, Pak, sholat kita, sholatnya untuk Allah. Tidak boleh orang sholat karena ingin dipuji oleh orang lain. Seseorang jadi muadzin, adzan di masjid, adzannya memanggil orang untuk sholat berjamaah karena Allah. Tidak boleh berharap pujian manusia, suara saya merdu, tidak boleh. Ya, seseorang bersedekah, sedekahnya harus karena Allah. Tidak boleh bersedekah supaya dibilang orang dermawan, tidak. Seseorang berhaji karena Allah, tidak dengan niat supaya pulang dari haji dipanggil Pak Haji, tidak. Semuanya karena Allah. Kita kerjakan semua ibadah kita. Bisa juga dikatakan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan hamba kepada Allah. Kalau tadi rububiyah apa, Pak? Perbuatan Allah kepada hamba. Apa saja, Pak? Mencipta. Lalu memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur urusan alam semesta. Itu perbuatan Allah kepada hamba. Kalau uluhiyah dibalik. Perbuatan hamba kepada Allah, yaitu ibadah. Apa saja? Salat, zakat, saum, haji, kurban, doa, nazar, rasa cinta, pengharapan, dan lain-lain. Semuanya hanya kepada Allah, untuk Allah saja. Kalau kita bernazar, nazar karena Allah. Kalau kita cinta, cinta karena Allah. Kalau kita takut, takutnya karena Allah. Karena itu siapa di sini? Siapa di sini yang kalau pulang kampung, kampung banget, lalu malam hari bangun pengen pipis, minta dianterin? Ada? Ada. Biasanya ibu-ibu ya atau anak-anak ya. Ya, karena takut. Padahal nggak boleh takut kecuali kepada Allah. Ustaz, ada yang gentayangan, ya biarin aja udah. Sini kalau yang gentayangan, tinggal timpuk pakai batu. Ya, Pak, kalau lihat penampakan, saya kasih tahu. Kalau lihat penampakan jangan lari. Ambil batu atau ambil benda yang agak keras, lemparkan sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Jangan takut, jangan mundur. Ya, ada seorang ulama pulang ngajar, tiba-tiba di depannya ada makhluk kecil. Ya, ada di depannya. Lalu ditendang-tendang sama ulama tadi. Seperti bola, jadi mainan. Jangan takut. Kalau kita ada makhluk kecil di depan, langsung apa? Tuyul, kabur langsung. Padahal udah jelas kecil, udah tendang aja udah. Suatu hari saya ngontrak waktu baru pindah ke negara Depok ya. Itu pindah, saya ngontrak di satu tempat yang kebon, kelilingnya kebon. Dulu masih kebon, sekarang udah kota sekarang Depok ya.
Lalu di kamar mandi ada pintu keluar. Anak saya satu hari malam hari mau ke kamar mandi, nunjuk-nunjuk ke situ. Abi, itu ada apa? Ada apa? Di pintu keluar, dan keluar sebelah sana memang ada kuburan ya. Ya, dikait-kaitkan sama manusia ya. Ada kuburan gitu ya. Saya lihat saya nggak ada apa-apa gitu kan. Ya saya marah dong. Marah, saya abinya. Ya. Saya tahu itu pasti jin kan, menampakkan kepada anak saya. Saya marah. Ini anak-anak saya. Ini kontrakan saya yang bayar. Kenapa lu ada di situ? Saya marah. Ya kan? Saya minta izin Allah untuk saya hancurkan. Saya lempar benda, Pak. Nggak usah takut, aja hadapi saja. Ya kan? Sama kalau di rumah kita, rumah yang kita miliki ada gangguan, jangan takut. Ini rumah kita. Ngapain lu ada di sini? Itu kan kalau bahasa kitanya kasarnya. Ngapain ini rumah kita? Kita yang bayar, kita yang beli. Terus dia gangguin di sini. Ngapain? Kita hancurkan dengan ayat Al-Qur'an, Pak. Baca Al-Qur'an. Lempar dulu bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah segala macam. Paham ya, Pak ya? Jadi dalam urusan takut pun kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ustadz, kalau takut kepada binatang itu takut naluriah, itu boleh. Binatang buas boleh, ular boleh, ya. Itu naluriah, semua orang takut, ya. Itu dibolehkan. Tapi takut yang tidak masuk akal kepada sesuatu yang nggak jelas, ini yang tidak diperbolehkan. Tauhid uluhiyah, nama lainnya adalah tauhid ibadah. Jadi bicara ibadah kita dari awal sampai akhir, itu kita bicara tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Apa itu ibadah? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kalau dalam ibadah kita nggak boleh berbuat syirik, harus tauhid. Namanya tauhid uluhiyah. Pertanyaannya, ibadah kita apa dimaksud dengan ibadah? Apa definisi dari ibadah? Ya, saya ambil definisi yang paling umum dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menerangkan tentang makna ibadah. Perhatikan, ini definisi ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali wadh-dhahirat wal batinah. Ibadah itu nama umum. Jadi nama umum ya, Pak. Jangan bicara ibadah itu cuma sholat. Ibadah itu nama umum untuk setiap perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah. Sholat dicintai Allah, ya kan? Menjauhi gosip dicintai oleh Allah. Menjauhi ghibah dicintai Allah. Semua yang dicintai oleh Allah itu ibadah, Pak. Cari nafkah pagi hari itu dicintai Allah, jadi ibadah. Ibu-ibu bikin kopi buat suami itu ibadah. Iya, suami memberikan nafkah kepada istrinya, menyuapi makanan kepada anaknya, itu ibadah. Semua yang dicintai dan diridhoi Allah itu ibadah. Makanya ibadah dibagi dua, ada yang makhdoh, ada yang ghairu makhdoh. Yang makhdoh yang tata caranya diatur, sholat diatur ya, zakat diatur, ya kan, baca Quran diatur, nggak boleh sembarangan. Ada yang tidak diatur tata caranya, yaitu perbuatan kita sehari-hari, jadi ibadah. Ya, ke kamar mandi jadi ibadah loh, Pak. Sebelum masuk kamar mandi apa, Pak? Baca doa, keluar baca doa, itu jadi ibadah, Pak. Pakai baju, ya, naik kendaraan jadi ibadah. Naik kendaraan baca doa dulu, gitu kan? Ya. Apa doa naik kendaraan, Pak? Subhanalladzi sakhkhara lana, dan seterusnya. Keluar rumah ada keperluan, baca doa. Doa apa doa keluar rumah, Pak? Ya, bismika Allahumma amut. Bukan ya? Bukan. Apa, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Soalnya ada yang mulai ngantuk, saya bacain doa mau tidur jadinya. Ya. Semua jadi bernilai ibadah bismillah. Ibu-ibu mau masak air, bismillah. Ya, bapak-bapak mau nyapu halaman rumah, bismillah. Mau menulis, bismillah. Masuk kantor, ya, mau input data, kerja, digaji, dibayar, jadi ibadah. Bismillah. Ya, semuanya jadi ibadah. Semua yang dicintai Allah itu adalah ibadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ayat-ayat Al-Quran. إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, ini ibadah, Pak. Tauhid uluhiyah, Pak. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini ibadah, Pak. Ini bukan perbuatan Allah ya, Pak. Perbuatan kita yaitu menyembah Allah, kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu ibadah, Pak. Ya, ini ayat yang paling mulia
dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh kita ubudiyah, ibadah kecuali hanya kepada Allah. Nggak boleh kita isti'anah, nasta'in, isti'anah, meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini juga tauhid tentang uluhiyah. Dan sembahanmu adalah sembahan yang Maha Esa, tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya. Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu, Tuhanmu memerintahkan, mewajibkan alla ta'budu, janganlah engkau menyembah, jangan menyembah. Ada kata jangan menyembah, illa kecuali kepada siapa? Iyyahu, kepada Dia, yaitu Allah. Lalu setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ya, hikmah dari ayat ini adalah selain bahwa berbakti kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan ditempatkan setelah apa, Pak? Setelah kita dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi jangan main-main dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dia ditempatkan setelah kita disuruh menyembah hanya kepada Allah saja. Ya, ayatnya sama-sama hafal ya. Al-Bayyinah ayat kelima. Dan tidaklah mereka diperintah. Jadi nggak ada perintah dari Allah kecuali satu, Pak, supaya mereka menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Murni, nggak boleh dicemari dengan apapun menyembah Allah itu. Dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi kalau hari ini kita bingung pilih kiai yang mana, pilih ormas Islam yang mana, pilih ajaran Islam yang mana, perhatikan ayat ini. Pilihlah orang yang mengajarkan Islam, yang hanya menyuruh menyembah Allah saja, memurnikan ketaatan kepadanya, menegakkan salat dan membayar zakat. Ini agama yang lurus. Jadi kalau ada orang mengajarkan bahwa salat 5 waktu tidak wajib, bukan lurus agamanya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa bayar zakat itu tidak wajib, belum lurus agamanya. Kalau ada orang mengatakan bolehlah kita sekali-kali pergi ke Pak Kiai minta air, ya, supaya dibacain doa, dengan meyakini bahwa itu semua baik misalnya, ya kalau minta doanya boleh. Pak, kan saya udah ajarin pertemuan sebelumnya, kalau kita minta kepada makhluk boleh, syaratnya 3. Yang pertama bahwa yang diminta itu, orang yang diminta itu masih hidup, bukan sudah meninggal. Boleh ya, Pak? Orang yang diminta masih hidup, kiainya, orang solehnya masih hidup, bukan sudah meninggal. Ya, makanya bukan di makam para wali kita minta. Ya, walaupun wali, bahkan walaupun nabi, bukan. Kita bukan minta kepada nabi ya, mintanya kepada Allah. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, apa yang kita ucapkan? Salamun alaik ya Rasulullah. Semoga keselamatan Allah terlimpah atasmu wahai utusan Allah. Jadi kita doakan nabi, bukan minta sama nabi. Apa kita lewat kita minta? Wahai nabi yang mulia, wahai pemimpin para rasul, mintakan kepada Allah begini, begitu, begini. Bukan begitu, ini syirik, nggak boleh. Paham ya, Pak ya? Jadi syarat pertama, orangnya masih hidup. Ya. Yang kedua syaratnya adalah orangnya hadir, tidak goib. Mintanya sama seseorang yang ada di nun jauh di sana, atau orangnya nggak kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan berarti bangsa jin, gitu ya. Nggak boleh, harus hadir di depannya. Walaupun dengan bantuan teknologi, video call boleh, minta bantuan dia. Tapi kalau kita minta, wahai, engkau pasti mendengar permintaanku. Orang itu nganggap dia punya kesaktian, bisa mendengar. Nah, ini nggak boleh, harus hadir, tidak goib. Ya. Yang ketiga, permintaannya masuk akal, bukan di luar nalar. Ya, minta agar tidak jadi hujan hari ini karena mau ada acara. Ini di luar nalar, nggak bisa, nggak boleh.
Ya, jadi harus sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang itu. Kalau itu di luar nalar, itu syirik, tidak boleh kita kerjakan. Ya Pak ya. Baik, inilah perintah kepada agama yang lurus, yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya, terakhir, ini kayaknya terakhir sebelum kita tanya jawab. Inti dari tauhid uluhiyah ada pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ibadahi dengan benar selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Jadi jangan salah lagi menerjemahkannya Pak. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kenapa Ustadz? Tadi baru belajar kita. Bedanya rububiyah dengan uluhiyah. Bicara la ilaha illallah, bicara uluhiyah, bukan rububiyah. Makanya kenapa orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab disuruh mengucapkan la ilaha illallah nggak mau. Karena mereka paham konsekuensinya. Kalau sekali mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh menyembah kecuali Allah saja. Sementara sehari-hari mereka mengakui Allah pencipta mereka, tapi mereka menyembah Latta, Uzza, Manat sebagai Tuhan-Tuhan perantara sebelum sampai kepada Allah, berhala-berhala mereka. Jadi Pak, intinya kalau kita minta langsung kepada Allah. Jangan melalui perantara benda pusaka, ya jimat-jimat, apalagi sampai patung-patung. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, la ilaha illallah mengandung dua unsur, nafi dan itsbat. Ini ilmu tentang la ilaha illallah. Bagi dua, la ilaha nafi, kemudian illallah itu itsbat. Apa maknanya? Nafi maknanya adalah meniadakan segala macam peribadahan kepada selain Allah, apapun bentuknya. Ibadah itu hanya kepada Allah. Ini nafi, artinya meniadakan, menolak segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Kemudian kita tetapkan isbat, ya tersimpul dalam kalimat illallah, maksudnya menetapkan keesaan Allah dalam beribadah sebagai dengan berbagai bentuk ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini poin tambahannya. Jadi menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah. Nah, cara menyembah Allah pun diatur dalam Islam. Tidak bisa sembarangan. Ini yang disebut dengan sunnah. Ya, disebut dengan sunnah. Diajarkan oleh siapa kalau sunnah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara sholatnya, zikirnya, ya, apalagi baca Qur'annya diajarkan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah inti dari tauhid uluhiyah, yaitu tercermin dalam makna la ilaha illallah. Baik, hanya sampai di sini bisa kita bahas tentang tauhid asma wa sifat, dan yang lainnya kita bahas di kesempatan bulan depan insyaallah. Sudah Ramadan kayaknya ya, hari pertama kemungkinan. Ya, pekan kedua itu kalau nggak salah sudah Ramadan ya. Baik, sebelum ditutup kita bisa bertanya jawab, barangkali ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, saya persilakan. Ya, ya, terima kasih. Silakan Pak, Ibu, ada pertanyaan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan profesi atau jabatannya sebagai pemimpin? Ya. Diundang di dalam upacara yang menyangkut Agama lain. agamanya. Itu bagaimana? Apakah dia melanggar tauhid uluhiyah? Iya. Ada hal lain misalnya? Iya. Ya, kalau misalnya saya ditunjuk jadi Menteri Agama, dilematis gitu. Dilematis ya, dilematis sekali. Ya. Karena Menteri Agama berarti bukan cuma ngurusin agama kita, tapi agama orang lain juga. Kalau saya berpandangan, berikan kepada mereka kebebasan untuk beribadah. Jangan sampai dinodai, jangan sampai dilukai, apalagi dikirim bom ke sana. Dijagain, kirim pasukan untuk jaga. Itu sudah mencukupi. Nah, kalau hadir di dalamnya bagaimana? Wallahu a'lam. Saya termasuk orang yang tidak sependapat. Ya, mungkin untuk urusan itu ditunjuk saja dirjen agama yang bersangkutan. Ya kan, ada dirjennya masing-masing ya.
Ya kalau saya. Tapi siapa sih yang mau jadi saya menteri agama gitu kan ya? Udah pendek hidupnya, cukup ibadah sajalah, begitu ya. Itu kalau saya ditanya seperti itu. Ya posisinya memang dilematis dan sulit ya Pak ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya silakan yang lain. Ada ibu-ibu? Ya Pak silakan Pak. Rububiyah. Iya. Iya kepada hamba. Nah, apakah semua hal yang terjadi di dunia ini ada yang mengalami itu atas kehendak Allah? Iya. Nah, apa itu juga bagian dari Rububiyah. termasuk kan ada sebagian kejadian itu yang kelihatannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita katakanlah misalnya pemilihan presiden sekarang lagi rame gitu ya. Ternyata yang jadi itu adalah pihak yang kok kelihatannya dia banyak melakukan kekurangan misalnya gitu ya. Nah, apakah itu berarti bahwa memang dialah yang terbaik di ini Allah atau bagaimana? Memahami? Baik. Iya, tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah dari awal sampai akhir. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan akan terjadi apa. Termasuk pemimpinnya siapa. Ya, termasuk berbagai macam kebaikan dan keburukan yang ada di muka bumi ini. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan, kenapa sih Allah ciptakan setan dan iblis? Ya, mirip kan? Kenapa Allah mesti menciptakan iblis? Kenapa nggak ditiadakan aja iblis gitu kan? Supaya manusia semuanya baik. Kalau begitu, maka hidup ini jadi mudah sekali ya Pak ya. Semua orang jadi punya sifat malaikat. Ya karena iblisnya nggak ada. Begitu. Tapi ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ma'amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Makanya hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Kalau semuanya mudah, gampang, semuanya soleh, ya gampang. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadikan semua jadi umat yang satu. Ya, tetapi Allah bermaksud memilih mana hamba-hamba yang dirahmatinya, mana yang tidak. Mana hamba-hamba yang tahan dengan ujian, mana yang tidak. Maka hidup ini adalah ujian buat kita. Seperti itu ya. Pak, kalau nggak ada iblis, nggak mungkin Nabi Adam turun ke muka bumi. Betul? Udah, kita masih di surga sekarang kan? Allah ciptakan semuanya sebagai ujian bagi manusia. Termasuk jika terpilih pemimpin yang tidak sesuai dengan kata hati, yang memerintah dengan keburukan dan kezaliman. Itu semua juga atas kehendak Allah. Yang menciptakan Fir'aun siapa sih? Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala yang menciptakan para nabi dan rasul. Itu semua atas kehendak Allah, dan hikmah ibrahnya adalah kita ya belum bisa mengatakan beriman sebelum diuji iman kita. Itu jawabannya kurang lebih. Ya Pak ya. Jadi nanti kalau terpilih pemimpinnya tidak sesuai kehendak, itu semua atas kehendak Allah. Pasti ada hikmah di balik itu. Dan pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Jangan dibalik. Ya. Bahwa pemimpin yang begini, yang baik, rakyatnya jadi baik. Pemimpin yang buruk, rakyatnya jadi buruk. Enggak. Ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Al-An'am. Dan kami buat sebagian mereka bagi sebagian lain pemimpin yang zalim disebabkan dengan perbuatan mereka. Jadi pemimpin yang zalim hadir dari apa, Pak? Rakyat yang zalim. Ya nggak apa-apa ya Pak, kita belum boleh sholat sekarang nih. Pak, pernah ada pertanyaan begini kepada Ali bin Abi Thalib. Pak, kalau di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman kan lancar ya? Ya, pemberontakan hampir tidak ada kecuali di akhir-akhir masa Utsman. Nah, pas masa Ali pemberontakan luar biasa, Pak. Lalu ada orang-orang bertanya, "Hai Ali, kenapa di masa engkau jadi presiden kok banyak pemberontakan? Banyak perselisihan?" Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Itu karena yang jadi rakyatnya adalah kalian. Coba lihat pada masa Abu Bakar dan Umar, mereka tentram, damai, nggak ada perselisihan. Karena yang jadi rakyatnya adalah kami-kami ini. Ali bin Abi Thalib, ya kan?
Jadi jangan dibalik, Pak. Pemimpin itu bergantung dari rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, Allah akan pilihkan pemimpin yang zalim. Kalau rakyatnya adil, Allah akan pilihkan pemimpin yang adil.